Cerita ini hanyalah bentuk ramalan, legenda, dan mitos yang berkembang dari generasi ke generasi. Tidak ada kepastian bahwa kisah, peristiwa, atau tokoh yang disebutkan benar-benar terjadi dalam dunia nyata. Semua isi bersifat hiburan, interpretasi bebas, dan tidak dimaksudkan untuk menyinggung keyakinan, kepercayaan, ataupun kelompok manapun. Pembaca diharapkan menyikapi cerita ini dengan bijak dan mengambil sisi positifnya saja. Dalam lembaran-lembaran tua yang telah kusam dimakan waktu, ada sebuah ramalan yang jarang dibicarakan. Ramalan yang menyebut tentang benturan dua kekuatan tak kasat mata, ilmu hitam yang tumbuh dari kegelapan jiwa, dan kekuatan cahaya yang kelak dibangkitkan oleh Satrio Piningit. Namun tidak ada satupun naskah yang menjelaskan secara pasti, apakah ini kisah nyata, pesan simbolis, atau sekadar legenda yang beredar di antara para penjaga rahasia masa lalu. Semua tersimpan dalam kabut misteri, tak ada kepastian, hanya tanda tanya. Ramalan ini menyebutkan bahwa sebelum munculnya kekuatan terang, dunia akan lebih dulu diguncang oleh bangkitnya kekuatan hitam. Kekuatan yang lahir dari hati manusia yang dipenuhi ambisi, dendam, dan keinginan menguasai. Mereka yang menguasai ilmu hitam tidak selalu terlihat menyeramkan. Justru banyak dari mereka berwujud manusia biasa, tersenyum ramah, berbicara lembut, namun menyimpan kehampaan di balik matanya. Dikatakan, mereka menarik kekuatan bukan dari alam, tapi dari kegelapan batin yang terus mereka tumbuhkan. Namun, siapa sebenarnya yang disebut sebagai pengguna ilmu hitam dalam ramalan ini? Para penjaga naskah tidak pernah menulis nama, tidak pernah menulis tempat, tidak pernah menunjukkan jejak. Mereka hanya mengatakan bahwa ilmu hitam muncul ketika manusia lupa pada jati dirinya. Ketika dunia penuh kebohongan, ketika hati dipenuhi iri, dan ketika manusia memilih memusuhi dirinya sendiri. Ilmu itu bukan selalu ritual, bukan selalu mantra. Kadang hanya berupa niat jahat yang begitu kuat hingga mengguncang energi semesta. Dan di tengah kegelapan itu, ramalan menyebutkan akan hadir sebuah cahaya misterius yang tidak berasal dari langit, bukan pula dari bumi. Cahaya itu muncul dari seorang yang disebut sang terpilih yang tak terlihat. Banyak yang menghubungkannya dengan Satrio Piningit, namun naskah tidak pernah menyebut namanya secara langsung. Apakah dia benar? Atau hanyalah simbol dari kebangkitan kesadaran manusia? Itu masih menjadi teka-teki terbesar dalam ramalan ini. Namun satu hal yang ditulis dengan jelas, kekuatan sang terpilih tidak datang melalui kekerasan, melainkan melalui kesadaran. Ia tidak memanggil badai, tidak menggerakkan gunung, tidak memerintahkan petir. Kekuatan itu muncul dari kedalaman jiwa, seperti mata air yang mengalir tenang namun mampu menumbuhkan kehidupan di sekitarnya. Bahkan disebutkan, kekuatan itu sama sekali tidak bisa digunakan untuk menyerang. Ia hanya menyeimbangkan, menetralkan, dan memulihkan. Disinilah pertanyaan besar muncul. Jika ilmu hitam bersifat agresif dan penuh serangan, sementara kekuatan sang terpilih bersifat pasif dan menenangkan, siapa yang akan menang ketika keduanya bertemu? Ramalan tidak memberi jawaban. Hanya menulis satu kalimat pendek yang menggantung. Kegelapan menyerang, tapi cahaya tidak melawan. Apakah cahaya yang tidak melawan akan dimangsa oleh kegelapan? Atau justru kegelapan akan hancur oleh dirinya sendiri ketika berhadapan dengan ketenangan mutlak? Di beberapa bagian naskah, ada cerita tentang pertemuan misterius antara seorang pemilik ilmu hitam dan sosok terpilih. Tidak ada duel, tidak ada ledakan energi, bahkan tidak ada kata yang diucapkan. Namun setelah pertemuan itu, orang yang dikuasai kegelapan kehilangan kekuatannya dan pergi entah kemana. Menghilang tanpa jejak. Apakah ini pertanda bahwa pertempuran mereka bukan perang fisik, tetapi perang batin? Atau hanya kisah imajinasi yang berkembang dari mulut ke mulut? Tidak ada yang tahu. Yang pasti, ramalan ini hanya permulaan dari sebuah kisah panjang. Kisah benturan dua kekuatan yang tak terlihat, yang mungkin sedang berlangsung di dunia ini tanpa disadari manusia. Tidak ada yang tahu kapan tepatnya benturan itu dimulai. Beberapa mengatakan ia terjadi di tengah malam ketika langit tiba-tiba menegang, seolah semesta menahan napas. Yang lain bersumpah mereka mendengar suara samar seperti bisikan ribuan bayangan yang berkumpul di satu titik. Namun hingga kini,
Tak seorang pun bisa memastikan apakah itu benar peristiwa gaib, atau hanya gema imajinasi manusia yang mudah gentar. Yang pasti, sejak malam itu, udara berubah, lebih berat, lebih padat, seolah ada sesuatu yang menyelimuti dunia tanpa wujud namun terasa. Seperti dua kekuatan besar saling memandang dari kejauhan, menunggu siapa yang bergerak duluan. Dan pertanyaan paling menegangkan pun muncul. Benarkah ini awal dari pertempuran antara ilmu hitam dan kekuatan yang sejak lama dipercaya sebagai pelindung semesta? Konon, ilmu hitam tidak datang sebagai ledakan. Ia merayap seperti kabut. Senyap, halus, mengambil bentuk ketakutan manusia lalu memakannya sedikit demi sedikit. Ada yang mengalami mimpi berulang tentang sosok berbayang. Ada yang merasa rumahnya lebih dingin dari biasanya. Ada pula yang mendengar suara langkah di tempat tak ada siapa-siapa. Apakah ini benar tanda dari bangkitnya kekuatan gelap? Atau hanya permainan pikiran mereka yang terlalu percaya cerita kuno? Dan di tengah semua tanda itu, muncul pula kabar tentang seorang penjaga yang tak dikenal, yang disebut-sebut memiliki cahaya batin yang tidak bisa disentuh oleh kegelapan. Banyak yang menghubungkannya dengan ramalan lama. Banyak pula yang meragukannya, menyebut ini hanya kebetulan yang kebetulan lainnya. Tapi mengapa setiap kali kabut gelap muncul, bisik-bisik tentang dirinya ikut terdengar? Beberapa saksi mengklaim melihat cahaya aneh di kejauhan. Bukan cahaya lampu, bukan cahaya api. Lebih seperti kilauan lembut yang berdenyut pelan, seolah merespon sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia. Mereka yang melihatnya mengatakan cahaya itu terasa hangat, seperti menenangkan hati yang sedang gelisah. Tapi anehnya, cahaya itu selalu muncul ketika bayangan gelap juga terasa mendekat. Apakah ini pertanda pertempuran energi? Atau hanya fenomena alam yang kebetulan terjadi? Ada pula cerita mengenai bayangan tinggi yang bergerak tanpa suara, seolah mengintai. Entah itu wujud ilmu hitam, atau hanya hembusan angin yang membentuk ilusi. Namun satu hal membuat semuanya semakin merinding. Bayangan itu selalu berhenti di tempat-tempat yang dianggap keramat oleh sebagian orang. Seakan-akan ada sesuatu yang ia cari. Sesuatu yang ia harapkan bisa hancur. Atau mungkin ia takuti. Orang tua di masa silam pernah mengucapkan peringatan. Jika kegelapan mulai bergerak, maka terang akan dipanggil. Tapi apakah benar terang itu berasal dari sosok yang dipercaya sebagai pemegang kekuatan batin? Ataukah ini hanya cerita lama yang terus diwariskan tanpa bukti nyata? Yang pasti, malam itu tidak tenang. Meski tidak ada petir, langit tampak seperti retak halus. Angin berputar tanpa arah, dan hewan-hewan gelisah tanpa sebab. Beberapa mengatakan ini adalah peringatan halus sebelum tabrakan dua kekuatan yang tak seimbang. Ilmu hitam dengan ratusan wajahnya, melawan satu cahaya yang entah dari mana sumbernya. Namun, apakah cahaya itu benar milik sosok yang selama ini dibicarakan? Atau semuanya hanya legenda yang kebetulan cocok dengan keadaan? Tidak ada yang dapat menjawab, karena kebenaran masih bersembunyi di antara kabut. Dan pertarungan tampaknya baru akan dimulai. Malam berikutnya, dunia terasa lebih sepi dari biasanya. Seakan segala suara ditelan oleh sesuatu yang tak bernama. Para penjaga hening, para pejalan terburu-buru pulang, dan hewan-hewan seolah enggan keluar dari persembunyian. Namun di balik keheningan itu, ada getaran kecil, halus, nyaris tak terdeteksi, yang membuat siapapun yang peka merinding tanpa sebab. Ada yang berkata bahwa kedua kekuatan itu sudah saling menyentuh untuk pertama kalinya. Ada pula yang menganggap itu hanya kebetulan yang dipaksa menjadi ramalan. Tidak ada yang benar-benar tahu. Yang terdengar hanyalah kabar bahwa ilmu hitam mulai menunjukkan wujudnya, bukan lagi melalui mimpi atau bayangan samar, tetapi melalui ujian. Ujian yang aneh, misterius, penuh teka-teki, seolah sedang mengukur kekuatan sang cahaya. Beberapa orang mengaku tubuh mereka tiba-tiba terasa berat, seperti dipaksa menunduk oleh sesuatu yang tak terlihat. Ada pula yang merasa emosinya mudah tersulut, seolah amarah, iri, dan ketakutan diberi dorongan kecil untuk meledak. Apakah ini wujud asli ilmu hitam yang mencoba merusak keseimbangan batin manusia? Atau hanya dinamika jiwa manusia yang kebetulan sedang kacau?
Tidak ada yang bisa memastikan. Di sisi lain, ada kabar samar mengenai sosok yang menjadi simbol cahaya batin itu. Konon, ia tidak muncul dengan senjata, tidak pula dengan mantra kuno. Ia hadir hanya sebagai keheningan yang menyejukkan. Mereka yang tanpa sengaja bertemu dengannya mengaku hatinya terasa ringan. Bukan karena ia berbicara, tetapi karena bersamanya membuat pikiran seperti berhenti berteriak. Namun yang aneh, sosok ini tidak pernah muncul 2 kali di tempat yang sama. Ia bergerak seperti bayangan terang yang menghindari sorotan. Mengapa? Apakah ia sedang menyembunyikan dirinya dari serangan ilmu hitam? Atau justru ia belum siap memperlihatkan siapa dirinya? Ataukah ia memang bukan sosok yang digambarkan dalam ramalan, dan hanya orang biasa yang kebetulan memiliki ketenangan lebih dari kebanyakan? Sementara itu, kabar lain mulai muncul. Simbol-simbol gelap terlihat di tanah tertentu, muncul seperti terbakar halus. Bentuknya selalu berbeda, tetapi pola melingkar yang seakan berputar selalu sama. Mereka yang melihatnya merasa ada hawa dingin samar, seperti napas yang tidak berasal dari manusia. Simbol itu kerap dikaitkan dengan pertanda bangkitnya ilmu hitam tingkat tinggi. Tapi apa benar demikian? Atau hanya ulah tangan-tangan iseng yang memanfaatkan legenda lama untuk menciptakan ketakutan baru? Pertanyaan ini menggantung tanpa jawaban. Ada pula saksi yang bersumpah melihat cahaya kecil muncul di sekitar simbol tersebut. Bukan cahaya dari korek, bukan pantulan lampu, melainkan titik-titik cahaya seperti serpihan bintang yang turun. Mereka menganggap cahaya itu hadir sebagai penyeimbang, sebagai respon dari kekuatan yang lebih putih dan bersih. Namun anehnya, cahaya tersebut hanya bertahan beberapa detik sebelum hilang tanpa jejak. Apakah cahaya itu termasuk kekuatan sang pelindung? Atau hanya fenomena alam yang kebetulan cocok dengan kisah-kisah mistis yang beredar? Semakin banyak kejadian aneh, semakin banyak pula pertanyaan yang tak bisa dijawab siapapun. Yang terasa hanyalah bahwa bayangan semakin berani, dan cahaya semakin sering hadir. Seolah 2 kekuatan itu saling mengukur, saling membaca, saling menilai kekuatan masing-masing, tanpa benar-benar bertemu secara langsung. Namun rumor paling menegangkan datang menjelang fajar. Katanya, seseorang melihat 2 cahaya berwarna berbeda beradu di udara. Satu gelap seperti kabut pekat, satu putih keemasan. Tidak besar, hanya seukuran genggaman tangan. Namun pertarungan energi itu cukup untuk membuat daun-daun bergetar dan udara menegang seperti kabel listrik bertegangan tinggi. Apakah itu pertempuran pertama mereka? Atau hanya ilusi yang diciptakan oleh kelelahan mata manusia? Tidak ada kepastian apapun. Yang jelas, semuanya berubah sejak pagi itu. Pertempuran tak terlihat tampaknya tak lagi sekadar bayangan. Dan kegelapan mulai menantang secara terang-terangan. Malam berikutnya bukan malam biasa. Langit tampak lebih rendah, seolah mendekati bumi. Bintang-bintang meredup seperti sedang mengawasi sesuatu yang tak boleh campur tangan. Angin berhenti berembus tanpa alasan. Bahkan para penjaga malam merasakan sesuatu yang asing, bukan takut, tapi semacam peringatan halus dari semesta. Seolah dunia sedang menunggu sesuatu terjadi, sesuatu yang sejak ratusan tahun lalu hanya hidup dalam cerita dan ramalan. Pertanda pertama muncul dari tempat yang sunyi. Beberapa orang mengaku melihat kabut gelap bergerak berlawanan arah angin. Kabut itu tidak menyelimuti seluruh tempat. Ia hanya mengepul di satu titik, membentuk pusaran kecil. Namun yang membuat orang merinding adalah bahwa kabut itu seolah hidup. Ia berdenyut pelan, seperti makhluk yang sedang bangun, mengintip, atau mungkin bersiap. Apakah inilah bentuk dari ilmu hitam tingkat tertinggi? Atau hanya fenomena alam yang kebetulan terlihat menakutkan? Sampai kini, tak ada yang bisa memastikan kebenarannya. Tak lama, dari arah lain muncul cahaya samar. Tidak terang, tidak menyilaukan. Hanya getaran lembut yang memantul di udara, seperti hembusan napas seseorang yang memiliki ketenangan luar biasa. Cahaya itu bukan api, bukan lampu, dan bukan refleksi. Ia muncul perlahan, seperti muncul dari dalam tanah, lalu naik ke udara membentuk lingkaran kecil. Mereka yang melihatnya mengaku merasakan sesuatu yang menghangatkan dada. Bukan panas, bukan senang,
tetapi semacam keyakinan samar bahwa segala sesuatu tidak akan seburuk yang ditakutkan. Namun apakah cahaya itu benar berasal dari kekuatan sang pelindung? Atau hanya anomali cahaya yang kebetulan muncul di momen penuh ketegangan? Tidak ada jawaban pasti. Yang membuat malam itu semakin misterius adalah bahwa kabut gelap dan cahaya lembut itu muncul di titik yang saling berlawanan, seolah keduanya merespon satu sama lain dari jarak jauh. Beberapa orang yang berada di area tersebut mengaku merasa seperti sedang berdiri di antara dua tarikan energi. Ada yang merasakan tekanan di dada, ada yang tiba-tiba ingin menangis tanpa sebab, ada pula yang merasakan ketenangan aneh bercampur ketegangan yang sulit dijelaskan. Seakan-akan kedua kekuatan tersebut sedang mencoba saling membaca dari kejauhan. Namun titik paling menegangkan adalah saat kedua energi itu mulai bergerak. Kabut gelap merambat perlahan, bukan seperti kabut biasa, tetapi seperti sesuatu yang sedang mengejar mangsa. Sementara itu, cahaya lembut bergerak dengan cara yang berbeda, tidak merambat, tetapi berdenyut, seolah detak jantung yang stabil. Beberapa saksi mengatakan bahwa keduanya hampir bersentuhan, hampir bertemu, hampir bertabrakan. Namun sesuatu tiba-tiba menghentikan pergerakan itu. Sebuah suara, bukan suara manusia, bukan suara hewan, bahkan bukan suara angin, tiba-tiba terdengar. Suara itu seperti gema dari kejauhan, seperti dentingan kecil dari logam yang sangat halus. Sukar digambarkan, namun mereka yang mendengarnya merasakan tubuh mereka merinding. Ada yang mengatakan itu suara peringatan. Ada yang menyebutnya tanda bahwa dunia belum siap melihat pertarungan itu secara langsung. Ada pula yang percaya suara itu berasal dari kekuatan yang lebih tinggi, yang menjaga agar kedua energi tidak saling menghancurkan sebelum waktunya. Setelah suara itu terdengar, kabut gelap perlahan luruh dan menghilang, seolah tertarik ke dalam lubang tak terlihat. Cahaya lembut pun memudar, seperti diserap oleh udara. Dalam hitungan detik, semuanya kembali seperti biasa. Tidak ada jejak kabut, tidak ada cahaya, tidak ada dentingan. Semua kembali sunyi, terlalu sunyi, hingga membuat manusia bertanya-tanya, apakah ini hanya kejadian aneh tanpa makna? Ataukah dua kekuatan besar itu baru saja melakukan pertemuan pertama tanpa benturan? Apakah ini tanda bahwa pertarungan yang sebenarnya masih menunggu waktu? Tidak ada yang tahu, tidak ada yang mau memastikan. Yang pasti, sejak malam itu, semua orang merasakan bahwa keseimbangan mulai berubah. Seolah garis tak terlihat antara terang dan gelap semakin menipis, menunggu sesuatu yang lebih besar untuk terjadi. Sejak malam ketika kabut gelap dan cahaya lembut hampir bersentuhan, dunia berubah tanpa benar-benar berubah. Tidak ada bencana besar, tidak ada ledakan energi, tidak ada pertanda jelas. Namun setiap orang yang peka merasakan hal yang sama. Ada sesuatu yang bergerak, sesuatu yang belum pernah disentuh oleh manusia sebelumnya. Perubahan itu tidak terlihat secara kasat mata, tetapi ia terasa seperti retakan halus yang membentang di antara dua dunia, dunia manusia dan dunia yang selama ini hanya disebut dalam cerita-cerita yang dianggap mitos. Retakan itu bukan fisik, bukan pula suara. Ia lebih seperti getaran lembut yang mengguncang kesadaran, membuat manusia tiba-tiba merasa diawasi oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa orang mulai bermimpi hal yang sama, meski mereka tidak saling mengenal. Mimpi tentang lorong panjang yang terbagi dua. Satu sisi gelap seperti malam tanpa bulan, sisi lainnya terang seperti fajar yang tidak pernah selesai terbit. Mereka berjalan di tengah lorong itu, merasakan dua tarikan energi yang saling memanggil namun saling menolak. Namun tak ada satupun dari mereka yang berani melangkah ke salah satu sisi. Apakah ini pengaruh dari pertempuran energi yang belum terjadi? Atau hanya ketakutan kolektif manusia yang terbentuk dari rumor dan kabar samar? Lalu, mulai muncul kejadian-kejadian kecil. Seorang pedagang mengaku mendengar langkah di belakangnya, padahal ia sendirian. Seorang pengembara merasakan kehangatan melintas di bahunya, seperti sentuhan lembut dari sesuatu yang tak kasat mata. Beberapa orang tiba-tiba merasa gelisah tanpa sebab, diikuti rasa tenang yang datang begitu cepat seolah dibisikkan langsung ke dalam hati. Fenomena ini membingungkan banyak orang. Yang gelisah berkata itu tanda kegelapan mulai mendekat.
Yang tenang percaya itu bukti adanya cahaya pelindung. Namun apakah benar kedua kekuatan itu sedang mempengaruhi batin manusia? Atau semuanya hanyalah efek dari ketakutan, harapan, dan sugesti yang bertabrakan di dalam diri manusia? Tak ada yang dapat memberi jawaban pasti. Di antara rumor yang tersebar, satu kabar paling sering dibicarakan, bahwa sang pemegang cahaya, entah siapapun ia, mulai menunjukkan tanda-tanda pergerakannya. Bukan dalam bentuk penampakan atau aksi besar, tetapi melalui kehadiran yang terasa. Orang-orang yang hidup di tempat paling sunyi mengaku merasakan kedamaian singkat yang datang dan pergi, seperti hembusan angin lembut. Tidak ada yang melihat wujudnya, namun banyak yang bersumpah bahwa keheningan itu berbeda dari keheningan biasa, lebih dalam, lebih menenangkan, seolah ada sosok tak terlihat yang menjaga mereka. Namun dari sisi lain, kabar lebih menyeramkan mulai terdengar. Ada yang melihat bayangan bergerak di tempat yang tidak mungkin dilewati manusia. Ada yang mendengar bisikan tanpa mulut, suara lembut yang tidak memiliki bahasa namun mampu membuat bulu kuduk meremang. Ada pula yang merasakan dadanya menegang, seperti ada sesuatu yang mencoba menguji kekuatan batinnya. Apakah ini tanda ilmu hitam sedang menyusup? Atau hanya refleksi ketakutan manusia terhadap bayangan sendiri? Yang paling menggetarkan adalah laporan tentang sebuah fenomena aneh di malam buta. Retakan kecil dari cahaya muncul di udara, seperti garis tipis yang membelah kegelapan. Tidak lama, hanya beberapa detik, tetapi cukup untuk membuat orang yang melihatnya kehilangan kata-kata. Setelah itu, garis cahaya itu menghilang, meninggalkan bau samar yang tidak bisa dijelaskan. Retakan itu membuat banyak orang bertanya, apakah batas antara dunia manusia dan dunia gaib sedang melemah? Apakah cahaya yang muncul itu adalah upaya sang pelindung untuk mencegah sesuatu? Atau justru peringatan bahwa kegelapan mencoba membuka jalan? Yang paling mengkhawatirkan, dalam beberapa mimpi yang sama, orang-orang mulai melihat sosok siluet tubuh yang berdiri di tengah lorong dua dunia. Ia tidak bergerak, tidak berbicara, hanya berdiri tegak, menatap kedua sisi seolah sedang memutuskan sesuatu. Apakah ini perwujudan sang cahaya? Atau bayangan ilmu hitam yang menyamar? Atau hanya ilusi dari retakan energi yang tidak stabil? Semua semakin sulit dibedakan. Semakin gelap sekaligus semakin terang. Semakin menakutkan, namun juga semakin menjanjikan harapan. Dan di tengah kebingungan itu, satu hal menjadi semakin jelas. Pertarungan itu tidak lagi tentang menang atau kalah. Pertarungan itu tentang keseimbangan yang mulai goyah. Hanya tinggal menunggu waktu sebelum keduanya benar-benar bertemu. Saat itu terjadi, tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi pada dunia. Seiring berjalannya hari, bisik-bisik tentang retakan antara dua dunia menjadi semakin kuat. Mereka yang sensitif mengatakan bahwa udara kini membawa dua rasa sekaligus. Ketenangan lembut yang menenangkan hati, dan tekanan gelap yang membuat tulang belakang dingin. Dua rasa itu berbaur seperti air dan minyak, tidak pernah menyatu, namun tetap saling mendekat tanpa alasan yang dapat dijelaskan. Seolah semesta sedang mempersiapkan sesuatu. Sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Atau, sesuatu yang pernah terjadi ribuan tahun lalu, namun terlupakan dari ingatan manusia. Malam itu, hal yang paling ditakuti sekaligus paling ditunggu pun akhirnya terjadi. Bukan dengan ledakan, bukan dengan guntur. Justru dimulai oleh keheningan yang sangat dalam. Keheningan yang membuat napas manusia terdengar seperti suara gemuruh. Bahkan hewan-hewan menahan suara. Angin tidak bergerak, air tidak beriak. Waktu seakan menahan langkahnya. Dari kejauhan, bayangan gelap muncul. Tidak lagi berbentuk kabut, melainkan seperti kain malam yang bergerak dengan kehendak sendiri. Gelap itu mengembun, berputar, lalu memadat. Saat ia bergerak, udara seolah terkompresi, membuat manusia yang berada di dekatnya merasa seakan dada mereka ditekan oleh beban tak terlihat. Bukan suara erangan yang keluar dari kegelapan itu, melainkan bisikan. Bisikan panjang yang tidak memiliki bahasa, namun mengandung ancaman yang tidak butuh diterjemahkan. Satu getaran saja cukup untuk membuat seseorang menggigil seakan sedang berdiri di ambang jurang yang tidak memiliki dasar. Lalu,
Dari arah sebaliknya, muncullah cahaya. Tidak terang membutakan, tidak pula berkilau berlebihan. Hanya setitik putih keemasan yang perlahan membesar seperti bara yang dipanggil angin lembut. Cahaya itu tidak memancarkan panas, melainkan ketenangan mendalam yang langsung meresap ke hati. Para saksi menggambarkan rasanya seperti berdiri di tengah fajar yang sedang lahir, namun tanpa matahari. Cahaya itu tidak bergerak cepat, tidak berloncat, tidak melayang tinggi. Ia hanya melangkah perlahan, seolah yakin bahwa tidak ada kegelapan yang mampu menggusurnya. Gerakannya teguh, stabil, dan tenang, bagaikan seseorang yang telah mengetahui takdirnya jauh sebelum dunia diciptakan. Ketika gelap dan terang berada di jarak hanya beberapa langkah, udara mulai pecah. Getaran halus merambat seperti jadi-jadian listrik yang merayap di kulit. Tanah bergetar ringan, tidak cukup untuk membuat debu jatuh, namun cukup untuk membuat manusia sadar bahwa ini bukan fenomena biasa. Pada detik itu, semua yang melihat mengaku merasakan hal yang sama. Semesta menahan napas. Kegelapan mengembang, seolah hendak menelan apapun yang berdiri di hadapannya. Cahaya merespons dengan berdenyut satu kali, pelan, tetapi mengandung kekuatan yang tidak dapat digambarkan oleh kata-kata. Pertemuan itu tidak seperti pertempuran. Tidak ada serangan, tidak ada benturan dahsyat, tidak ada ledakan yang memecah langit. Yang ada justru adalah keheningan paling dalam yang pernah tercipta. Kegelapan seolah mengamati cahaya, menguji, menakar, menantang. Cahaya pun demikian, diam, tidak gentar, menerima tatapan itu tanpa mundur. Beberapa orang bersumpah melihat sosok berdiri di tengah cahaya. Bukan wajah, bukan bentuk tubuh, hanya siluet samar yang memancarkan ketegasan. Apakah ini sang cahaya yang selama ini disebut-sebut dalam ramalan? Atau hanya refleksi dari energi yang bergerak? Dari sisi lain, ada yang melihat bayangan tinggi berdiri di dalam kegelapan. Bagai sosok tanpa wujud yang menatap balik ke arah cahaya dengan intensitas yang tidak dapat dipahami manusia. Apakah ini manifestasi ilmu hitam? Atau hanya ilusi yang diciptakan oleh ketakutan kolektif manusia? Tak seorang pun bisa memastikan. Yang terjadi setelahnya justru lebih membingungkan. Cahaya dan gelap saling mendekat, lalu berhenti hanya satu langkah sebelum bersentuhan. Tidak bersatu, tidak bertabrakan, tidak saling memusnahkan. Mereka hanya berdampingan, seperti dua kutub yang dipaksa berada dalam ruang yang sama untuk pertama kalinya. Kemudian, perlahan, keduanya menghilang. Hilang begitu saja, tanpa suara, tanpa jejak. Seolah pertemuan itu hanya bayangan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Setelah itu, dunia kembali normal. Angin kembali berembus. Suara kembali muncul. Bintang kembali berkelip. Namun, satu hal tidak pernah hilang. Perasaan bahwa dunia telah berubah. Dan bahwa sesuatu yang besar sedang menunggu waktunya untuk bangkit. Apakah pertemuan itu tanda awal dari perang yang tidak bisa dihindari? Atau justru proses penyeimbangan yang selama ini tertunda? Apakah cahaya menang? Atau gelap justru sedang membuat strategi baru? Atau tidak ada pemenang sama sekali? Tidak ada ramalan yang pasti. Tidak ada legenda yang lengkap. Tidak ada saksi yang benar-benar mengerti apa yang mereka lihat. Yang tersisa hanyalah pertanyaan dan misteri yang tidak akan pernah terjawab sampai waktunya tiba.